Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Jemaat Gunung Putri, edisi Sabtu 12 Agustus 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, Bapa yang kami panggil dan kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan-Mu. Terima kasih untuk hari baru anugerah Tuhan. Sehingga pada saat ini kami boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan. Sebelum kami melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus-Mu membimbing dan menuntun kami untuk dapat benar-benar mengerti, memahami maksud dan tujuan firman-Mu. Ini doa syukur kami Tuhan, yang kami bawa beralaskan kasih-Mu. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 89 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu, ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Amin. Firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Kasih Setia Tuhan. Dalam bahasa Toraja, Kamamasyana Puang Matua. Banyak alasan yang membuat seseorang mengeluh dalam hidupnya. Keluhan karena kondisi ekonomi, sakit penyakit, kedukaan, dan lain-lain. Mengeluh adalah hal yang manusiawi, tetapi menjadi tidak wajar jika keluhan itu tidak teratasi. Akibatnya, keluhan tersebut justru memunculkan masalah yang lain. Mazmur 89 ini mulai dengan nyanyian pujian akan kasih setia Tuhan. Walau sesungguhnya banyak hal yang seharusnya dikeluhkan dalam kehidupannya. Kesetiaan Tuhan merupakan pokok penting pada Mazmur ini sehingga diungkapkan beberapa kali dalam ayat 1, 2, 5, dan 8. Pemazmur menguraikan bagaimana Tuhan pernah berjanji menyatakan kasih setianya kepada Daud yang telah Tuhan pilih sebagai raja atas umatnya. Pemazmur meyakini bahwa kasih setia Tuhan dapat diandalkan, sebab Dialah penguasa yang perkasa dan tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Dia.
Hal itu telah nyata dengan konsistensi Tuhan dalam menundukkan alam ciptaan, termasuk di dalamnya kuasa-kuasa yang hendak melawan Tuhan. Dia Tuhan yang setia dan sanggup menjamin kesetiaan dengan kemahakuasaannya. Firman Tuhan ini mengajak kita melihat kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan, walau silih berganti suka duka kehidupan yang kita jalani. Kasih setianya tidak akan pernah dibatalkan sejauh kita bersedia mempercayainya. Di dalam Kristus, kasih perjanjiannya telah disempurnakan. Bila kita pernah merasa bahwa Tuhan tidak menyatakan kasih setianya, itu disebabkan karena keluhan-keluhan yang tak teratasi. Karena itu, naikkan pujian syukur kepadanya. Ubahlah keluhan-keluhan kita menjadi ucapan syukur. Kasih Kristus kepada kita adalah alasan yang harusnya membuat kita selalu bersyukur. Jadi daripada mengeluh, lebih baik bersyukur. Itu yang jauh lebih dibutuhkan jiwa kita untuk tetap teguh menjalani hidup dari hari ke hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, di pagi ini kami bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Kami percaya di tengah ketidakpastian hidup ini, ada Tuhan yang memberi harapan pasti bagi kami. Engkau yang telah menderita, mati, dan bangkit, telah memberi kami keselamatan. Untuk itu ya Tuhan Allah, mampukanlah kami untuk terus melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Bermohon kawalan kasih-Mu ya Tuhan, kiranya terus membentuk kehidupan kami menjadi pribadi yang semakin taat dan setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan di pagi hari ini. Ajar kami Tuhan menjadikan firman-Mu menjadi suluh dan pedoman di setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, saat ini kami mau berdoa. Berkatilah keluarga, sanak saudara, dan sahabat kami. Berikan mereka keamanan, kesehatan, serta kekuatan. Roh Kudus Tuhan senantiasa melindungi mereka dimanapun mereka berada. Berdoa juga Tuhan, kami yang sedang bekerja dalam usaha dan upaya mensejahterakan hidup, baik pribadi maupun keluarga. Berkatilah pekerjaan kami, apa yang sedang kami usahakan dalam jerih lelah kami, kiranya mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Pun kami yang sedang mencari pekerjaan, bermohon perkenanan Tuhan mengabulkan harapan dan kerinduan kami dalam upaya ini. Dan sesuai dengan waktu Tuhan, kami boleh mendapatkan pekerjaan terbaik dengan campur tangan Tuhan saja. Berdoa bagi pemimpin kami, mulai dari pemerintah pusat, daerah, desa, atau kelurahan, bahkan jemaat. Tuhan yang telah mempercayakan mereka untuk melayani bangsa ini, bahkan pun jemaat kami. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, kesanggupan, hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin dan melayani kami dengan ketulusan hati. Apapun program yang direncanakan ke depan oleh para pemimpin kami, kiranya boleh terlaksana dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa bagi kami ya Tuhan Allah, yang saat ini sedang dalam pergumulan
dan berbeban berat. Berikanlah kami kebesaran hati, kekuatan, dan kesanggupan untuk dapat melewatinya. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Ada Ibu Idayanti, Mama Samuel dalam proses pemulihan. Ibu Hesti Paulus, Mama Pasca dalam proses pemulihan. Bapak Denny Pakan, adik dari Mama Putri dalam masa pemulihan di Palopo. Ada Ibu Amina Eyang Eki Bulo dalam kelemahan tubuh. Bapak Pendeta Pabontong dalam pengobatan cuci darah di Makassar. Ibu Yeti Radda dalam pemulihan pasca operasi. Bapak Ishak Turu, ayahanda dari Ibu Diaken Marinapa dalam masa pemulihan. Bapak Pawang Tandirerung dalam kelemahan tubuh. Bapak Musa Batong, Papa Pero dalam masa pemulihan pasca operasi mata. Ada Bapak Penatua Median Manting, Bapak Elan dalam masa pemulihan pasca cedera tendon. Tuhan berkatilah segala upaya yang mereka lakukan untuk mendapatkan kesembuhan. Kiranya kesehatan, pemulihan yang berasal daripada Tuhan menjadi bahagian dalam kehidupan mereka, sehingga saudara kami dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang mengemban pendidikan, mulai dari TK, SD, sampai kepada perguruan tinggi. Kiranya apa yang mereka upayakan membuahkan hasil yang terbaik. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang merasakan pertambahan usia. Ya Tuhan, ada Bapak Henry Frederick Sangka Lambe, ada Ibu Anugrah Mariani, ada Bapak Rian Reski Rombe Datu. Kiranya di usia yang baru semakin bertambah cinta kasih Tuhan, dan mereka boleh merasakan kasih-Mu dan sukacita yang Engkau berikan. Ini doa syukur kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.